Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran secara perminatan bersama Ibu Aning. Hari ini Bu Aning akan menjelaskan materi kelas 12 semester 2 yang berjudul mengenai penyatuan Jerman atau reunifikasi Jerman. Untuk itu, anak-anak yang berada di rumah, silahkan disimak dengan baik ya. Reunifikasi Jerman. Anak-anak bisa melihat gambar di samping. Itu menceritakan ketika abad 20, Jerman muncul sebagai kekuatan yang besar. Yang sebelumnya Jerman sudah mengalami kekalahan, kemudian dia bangkit lagi, lalu dia mencoba menginvasi negara-negara lain untuk dikuasai. Nah, akibat dari dia menginvasi negara-negara lainnya itu, mengakibatkan munculnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Untuk itu, Jerman terpecah menjadi beberapa bagian ya. Untuk slide berikutnya, Bu Aning akan menjelaskan mengenai proses terpecahnya Jerman. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, Jerman menginvasi negara tetangganya yang dianggap musuh, kemudian tindakannya itu menyebabkan Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kemudian Jerman mengalami kekalahan dan mengakibatkan negaranya terpecah menjadi beberapa bagian wilayah. Pembagian Jerman sendiri itu terbagi di dalam Perjanjian Potsdam. Nah, Perjanjian Potsdam itu dilakukan pada tanggal 17 Juli sampai dengan 2 Agustus 1945. Berdasarkan Perjanjian Potsdam, Jerman terbagi menjadi beberapa wilayah. Yang pertama, kekuasaan Amerika, kemudian yang kedua diambil oleh Uni Soviet, yang ketiga diambil oleh Inggris, dan yang keempat diambil oleh Prancis. Anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, untuk slide yang berikutnya, Bu Aning akan menjelaskan mengenai peta Jerman Barat dan Jerman Timur. Oke. Jerman Barat itu beribu kota di Bonn. Kemudian sedangkan Jerman Timur itu beribu kota di Berlin. Nah, anak-anak bisa melihat ya. Di Bonn itu untuk Jerman Barat yang peta bagian warna biru, sedangkan yang Jerman Timur warnanya merah, itu ibu kotanya di Berlin. Jadi waktu itu Jerman terbagi menjadi dua ya. Kemudian untuk slide berikutnya, Bu Aning akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Jerman. Seiring berjalannya waktu, Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis mulai bergabung menjadi satu untuk mendirikan Republik Federal Jerman atau yang disebut dengan Jerman Barat. Sedangkan Uni Soviet itu lebih memilih berdiri sendiri dengan nama Republik Demokratik Jerman atau biasa dikenal dengan Jerman Timur. Untuk slide berikutnya yaitu Tembok Berlin. Kalau kita berbicara mengenai reunifikasi Jerman atau penyatuan Jerman, pasti berkaitan dengan Tembok Berlin. Nah, pada waktu itu, Jerman Timur mendirikan Tembok Berlin pada tanggal 3 Agustus 1961. Kenapa? Karena pada waktu itu Jerman Timur memiliki sistem pemerintahan secara komunis, yaitu apa-apanya berpusat pada pemerintahan. Jadi penduduknya itu tidak diberi kebebasan. Sedangkan Jerman Barat itu lebih ditekankan pada kebebasan karena lebih condong pada liberal ya, liberal kapitalis. Jadi lebih adanya kebebasan individu ya. Sedangkan Jerman Timur itu lebih berpusat pada pemerintahan. Jadi pemerintahan pusat. Jadi apa-apa diatur oleh pemerintahan pusat seperti itu. Nah, kenapa pemerintahan Jerman Timur mendirikan Tembok Berlin? Karena pada waktu itu banyak penduduk dari Jerman Timur yang ingin mencoba melarikan diri ke Jerman Barat. Kenapa banyak penduduk Jerman Timur melarikan diri ke Jerman Barat? Karena pada waktu itu penduduk Jerman Timur itu mereka mendapatkan tekanan yang
kalau mereka itu menginginkan adanya kebebasan. Kalau di Jerman Timur kan tidak ada kebebasan, maka dari itu mereka banyak yang melarikan diri ke Jerman Barat untuk mendapatkan jaminan kebebasan. Karena diketahui oleh pemerintahan Jerman Timur banyak yang melarikan diri ke Jerman Barat, oleh karena itu pimpinan dari pemerintahan Jerman Timur segera mendirikan tembok Berlin yang ada kawat-kawatnya seperti itu. Jadi beberapa penduduk tidak bisa lompat atau berpindah atau melarikan diri ke Jerman Barat. Sampai ada yang berani melarikan diri ke Jerman Barat, maka dia akan ditembak mati oleh pemerintahan Jerman Timur. Seperti itu. Nah, untuk slide berikutnya, ini adalah pimpinan dari pemerintahan Jerman Timur yang bernama Erich Honecker, yang dikenal sebagai pemerintahan yang diktator ya, apa-apa harus nurut dengan dia. Dia yang memimpin Uni Soviet untuk menguasai Jerman Timur. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sebab reunifikasi Jerman. Sebab reunifikasi Jerman yang pertama yaitu pemerintahan Jerman Timur mengekang kehidupan rakyat. Sudah saya jelaskan yang tadi ya. Kemudian yang kedua, keadaan ekonomi tidak stabil bagi Jerman Timur. Nah, karena tidak adanya kebebasan, maka sistem ekonomi yang ada di Jerman Timur itu tidak mengalami kemajuan. Jadi ketinggalan kemajuan dari Jerman Barat ya. Jadi lebih unggul Jerman Barat ketimbang Jerman Timur. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kemajuan Jerman Barat itu sangat pesat. Karena apa-apa tidak dibatasi. Di situ pengusaha, kemudian bangsawan dan sebagainya, raja itu diberi kebebasan untuk melakukan aktivitasnya. Sedangkan di Jerman Timur itu semua harus dibatasi ya, semua harus bilang ke pemerintahan pusat. Jadi tidak ada ruang gerak yang bebas seperti Jerman Timur. Jadi mereka di Jerman Timur itu, di Jerman Barat ya, di Jerman Timur itu tidak bisa mengeksplorasi dirinya untuk mendapatkan kebebasan seperti di Jerman Barat. Nah, makanya tadi udah dijelaskan oleh Bu Aning, banyak penduduk Jerman Timur yang melarikan diri ke Jerman Barat. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebebasan. Nah, untuk slide berikutnya yaitu adanya kunjungan dari Mikhail Gorbachev. Nah, Mikhail Gorbachev itu melakukan kunjungan ke Jerman. Nah, karena adanya kunjungan itu, lalu memunculkan adanya tuntutan perubahan di Jerman. Jadi Mikhail Gorbachev ini memberikan kayak solusi ya, ayo kita harus berubah, jangan terfokuskan kepada pemerintahan pusat saja, kayak gitu. Dia memberikan solusi seperti itu. Nah, kemudian karena adanya solusi dari Mikhail Gorbachev ini, lalu pemimpin di Jerman Timur digantikan oleh siapa? Oleh Egon Krenz. Nah, Egon Krenz ini dia memimpin, sifatnya itu lebih terbuka daripada Erich Honecker yang sebelumnya ya, kayak gitu. Nah, kemudian ketika dipimpin oleh Egon Krenz ini kemudian mulai mengganti mata uang Jerman Barat digunakan di Jerman Timur. Nah, jadi Jerman Timur itu menggunakan mata uang Jerman Barat. Jadi mulai sedikit demi sedikit dipersatukan kayak gitu. Kemudian akhirnya berhasillah tembok Berlin itu diruntuhkan. Lah, reunifikasi Jerman itu mulai disatukan antara Jerman Barat dengan Jerman Timur dengan ditandai yaitu dirobohkan atau dihancurkannya tembok Berlin pada tanggal 8 November 1989. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah tembok Berlin runtuh, lalu diadakan pertemuan 2+4. Nah, pertemuan ini untuk apa? Pertemuan ini digunakan untuk membahas reunifikasi Jerman yang selanjutnya. Kayak gitu. Nah, akhirnya diputuskanlah pada tanggal 3 Oktober 1990, Republik Demokratik Jerman itu dibubarkan lalu dileburkan ke dalam Federasi Jerman. Jadi dijadikan satu ke dalam Federasi Jerman di bawah pimpinan Amerika Serikat. Jadi itulah yang menandai
berakhirnya proses reunifikasi Jerman. Seperti itulah cerita dari reunifikasi Jerman atau penyatuan Jerman. Kemudian slide yang terakhir yaitu mengenai dampak dari reunifikasi Jerman. Yang pertama, lemahnya ekonomi Jerman Timur. Kenapa bisa lemah? Tahu ya, karena para pengusaha di Jerman Timur itu tidak diberikan kebebasan dalam memajukan usahanya. Nah, jadi apa-apa harus dipantau oleh pemerintahan pusat, seperti itu. Jadi apa-apa harus diatur oleh pemerintahan pusat. Kemudian yang kedua, berakhirnya pemerintahan komunis karena adanya masukan dari Mikhail Gorbachev tadi ya. Kemudian yang ketiga, adanya kebebasan rakyat Jerman. Karena adanya reunifikasi atau penyatuan Jerman, nah rakyat Jerman itu mulai ada rasa kebebasan dalam dirinya, dalam diri mereka masing-masing. Oke, sudah selesai? Iya. Oke, salam histori. Jangan lupa kalian tetap menjaga imun kalian ya di rumah. Semoga kalian tetap sehat. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Bu Aning dengan baik. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Apabila Bu Aning ada salah, mohon dimaafkan, karena setiap manusia pasti ada salahnya ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.